Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah. Yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Tuhan kita yakni Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam yang sudah melimpahkan kepada kita rahmat, karunia serta nikmat ketika sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul dalam majlis dan insyaallah Allah ridhoi. Selanjutnya kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa agama Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dan juga yang kita nantikan syafaatnya dan nanti. Selanjutnya kedua kalinya berdiri di sini akan mempresentasikan beberapa poin yang berjudul iman. Sebelum saya lanjut, perkenalkan nama saya Ahmad Jodin. Saya kelas 8 SMP di Insan Cendekia Adani. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Ustaz Dr. Imam Muhyiddin MPDI. Selanjutnya yang saya hormati pada guru pemangku Ustaz Ihsan Al-Ghifari dan kepada teman-teman yang saya hormati. Jadi berdiri sesi ini akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul iman. Selanjutnya di sini ada kerangka teori. Jadi di sini ada beberapa susunan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama ada latar belakang masalah. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Kemudian yang ketiga ada tujuan penulisan. Kemudian yang keempat ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya yang pertama adalah latar belakang masalah. Kenapa saya buat tulisan ini? Karena di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang hanya sekedar mengatakan sebatas lisannya saja mengenai hal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tulisan ini saya buat agar meluruskan dan membenarkan mengenai dengan hal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya rumusan masalah dalam tema iman ini. Yang pertama yakni apakah yang dimaksud dengan iman. Jadi nanti kita akan bahas, saya akan membahas tentang iman, mulai dari pengertiannya iman terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, apakah yang dimaksud dengan rukun iman dan cabang-cabangnya. Jadi yang kedua nanti kita akan membahas tentang apa sih itu rukun iman, dan iman itu ada cabang-cabangnya yang kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, apa saja hal-hal yang dapat membatalkan iman. Nanti dalam PowerPoint ini saya akan menjelaskan beberapa tentang PowerPoint penting tentang apa saja hal-hal yang dapat membatalkan iman. Dan jika kita lakukan, maka iman batallah. Kemudian yang keempat, bagaimana dampaknya maksiat terhadap iman. Maksudnya itu, jika kita melakukan maksiat, maka akan ada dampaknya terhadap iman. Kemudian yang kelima, apa dalil yang menunjukkan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Di dalam Al-Quran ada dalil yang menyebutkan, beberapa dalil menyebutkan tentang bahwa iman itu dapat bertambah dan berkurang. Kemudian yang keenam, apa hakikat iman yang sebenarnya. Dan lanjut, ada tujuan penulisan. Jadi ada penulisan ini saya
dibuat ada tujuannya. Yang pertama agar mengetahui makna iman, yang kedua agar kita mengetahui, agar saya mengetahui rukun iman dan cabang-cabangnya. Kemudian yang ketiga agar mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan iman. Yang keempat agar mengetahui dampaknya maksiat yang seseorang lakukan terhadap iman. Kemudian yang kelima agar mengetahui dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Yang keenam agar mengetahui hakikat iman yang sebenarnya. Selanjutnya ada yang namanya pembahasan. Yang pertama mulai dari pengertian iman. Jadi iman itu menurut bahasa, iman berarti pembenaran hati. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan anggota badan. Jadi iman itu menurut bahasa itu kita membenarkan hati kita. Kita menerima dan meyakini, kita mengimani dengan hati kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus terima, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW pada umatnya yaitu kita. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan anggota badan. Maksud dari menurut istilah tentang iman, yang pertama dan membenarkan dengan hati, kita menerima apa yang dibawakan oleh agama Islam ini. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita juga harus meyakini benar-benar dalam hati kita bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul terakhir, Nabi yang terakhir yang harus kita ikuti ataupun yang harus kita teladani dalam hidup kita. Kemudian yang selanjutnya mengikrarkan dengan lisan. Maksudnya itu kita mengucapkan sungguh-sungguh kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang artinya kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan anggota badan, yang poin ketiga, maksud itu kita menerima apa yang dibawa oleh agama Islam ini, apa yang ada dalam agama Islam ini. Kita harus patuh, manut dan tunduk kepada agama Islam itu sendiri. Dengan cara kita mengamalkan anggota badan kita, seperti setiap hari kita melakukan amal ibadah seperti sholat, lima waktu, sholat sunnah, zakat, infak, yang baik, dan amal ibadah yang lainnya. Itu amal ibadah semua itu adalah sebagai bentuk kita karena kita mempunyai iman dalam diri kita. Ini adalah pendapat jumhur dan Imam Syafi'i meriwayatkan ijma para sahabat tabi'in dan orang-orang sesudah mereka yang sezaman dengan beliau atas pengertian tersebut. Jadi pengertian tentang iman secara istilah, membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan anggota badan adalah pengertian atau pendapat jumhur dari Imam Syafi'i dan juga para ijma sahabat yang hidup setelah beliau, yaitu Imam Syafi'i. Lanjut pembahasan yang selanjutnya, yakni ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu dapat bertambah dan juga berkurang. Antara lain adalah yang pertama dalam surat Al-Mudaththir ayat 31, kemudian yang kedua surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4, kemudian
hadis Rasul riwayat Muslim. Selanjutnya hakikat iman. Hakikat iman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 menyebutkan bahwa orang-orang yang lembut hatinya dan takut kepada Allah ketika namanya disebut, keyakinan mereka bertambah dengan mendengar ayat-ayat Allah. Mereka adalah orang-orang mukmin yang benar-benar beriman, dan Allah menjanjikan mereka untuk tinggikan derajat, pahala dan ampunan. Jadi maksud dari hakikat iman ini adalah hakikat iman yang sebenar-benarnya itu salah satunya ada di penjelasan dalam Quran yaitu surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Yang mana ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang lembut hatinya itu pasti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika namanya itu maksudnya nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan, maka keyakinan mereka bertambah, iman mereka akan bertambah. Dan mereka adalah orang-orang mukmin yang benar-benar beriman. Jadi orang-orang yang takut, orang-orang yang lembut, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang benar beriman. Karena mereka sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka untuk ditinggikan derajatnya sebagai orang-orang yang mukmin, sebagai orang yang beriman, dan akan Allah berikan pahala yang berlipat dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, poin yang selanjutnya yang adalah rukun iman dan cabang-cabangnya. Yang pertama adalah rukun iman. Kita akan bahas rukun iman terlebih dahulu. Apa sih rukun itu? Berasal dari bahasa Arab arkanu, merupakan bentuk sesuatu yang menjadi sendi tegaknya iman. Jadi rukun-rukun iman itu berasal dari bahasa Arab, namanya arkanu. Yang mana arkanunya artinya adalah sendi tegaknya iman. Jadi iman itu mempunyai sendi, mempunyai fondasi yang penting dalam iman tersebut. Seperti yang pertama, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang Allah utus, yang Allah ciptakan. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir. Jadi yang pertama ada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam yang menciptakan kita, yang mengatur alam semesta ini. Kemudian yang kedua, sebagai umat muslim kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat ataupun mengutus seorang malaikat. Kemudian yang ketiga ada beriman kepada kitab-kitab Allah, di mana kitab-kitab Allah itu yang diberikan kepada ulul azmi, para rasul. Dan harus kita imani di zaman sekarang ini adalah kita harus mengimani Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab yang Nabi Muhammad SAW yang sudah dibenarkan, yang sudah diluruskan. Kemudian yang kelima ada beriman kepada hari kiamat. Kita harus yakin dalam hati kita, dalam diri kita, bahwa kiamat itu pasti akan terjadi, dan hari kebangkitan itu juga akan terjadi. Kemudian yang keenam beriman kepada takdir. Selanjutnya cabang-cabang iman. Yang pertama ada rukun-rukun iman, kemudian yang kedua ada cabang-cabang iman. Dalam bahasa Arab disebut juga as-syu'bu, yang merupakan bentuk jamak dari kata syu'batun. Nah, jadi dalam bahasa Arab ada kata yang namanya as-syu'bu, yang mana ini jamak dari kata syu'batun, yang artinya adalah segolongan atau sekelompok dari sesuatu. Itu secara bahasa. Kemudian sedangkan syu'batul iman, cabang-cabang iman adalah cabang-cabang iman yang bermacam-macam. Yang mana cabang-cabang iman itu ada banyak dan juga bermacam-macam. Cabang iman itu jumlahnya lebih dari 72 cabang. Dan
Karena Rasulullah SAW telah bersabda, iman itu 70 cabang lebih ataupun 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Sedangkan merasa malu juga salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa iman itu mempunyai cabang, mempunyai pembagian sendiri. Yang mana cabang iman itu ada 70 lebih ataupun 20 cabang. Yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya yakni kita mengucapkan la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, dan yang paling rendah jika kita menyingkirkan gangguan di jalan. Dan juga jika kita mempunyai rasa malu, itu merupakan salah satu cabang dari iman. Kemudian yang selanjutnya hal-hal yang membatalkan iman. Jadi poin yang selanjutnya yakni ada hal-hal yang membatalkan iman. Apabila kita lakukan, kita yakinkan, maka batallah iman kita. Ini ada 5. Salah satunya yang pertama, mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya pada Quran surat Al-Jasiyah ayat 24. Maksudnya poin pertamanya adalah apabila kita mengingkari apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah turunkan kepada kita. Seperti kita mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhan, maka itu sama saja sudah mengingkari rububiyah Allah. Kemudian yang kedua, sombong serta menolak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pada Quran surat An-Nisa ayat 172 sampai 170 juga. Yang mana maksudnya itu seorang itu tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak untuk beribadah kepada Allah, tidak mau dan juga tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika kita sombong serta menolak dan tidak beribadah, maka batallah iman kita. Yang ketiga, menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah kepada selain Allah. Dalilnya pada Quran surat Al-A'raf ayat 14. Jadi kita itu tidak boleh menjadikan perantara ataupun penolong kita selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti kita datang ke dukun untuk agar kita kuat ataupun kita ditolong, maka itu tidak boleh, akan batal iman kita. Kemudian yang keempat, menolak sesuatu yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan Rasulnya. Dalam pada surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Kita sebagai umat muslim harus patuh dan tunduk atas perintah ataupun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengingkari apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, maka iman kita akan batal. Kemudian yang kelima, mendustakan Rasulullah SAW tentang sesuatu yang beliau bawa. Dengan Quran surat Fatir ayat 25 sampai 26. Jadi kita tidak boleh mendustakan Rasulullah SAW tentang apa yang beliau bawa, seperti perintah-perintah yang beliau bawa kita dustakan, kita melencengkan. Nah, maka iman kita akan batal. Selanjutnya ada dampak-dampak maksiat terhadap iman. Menurut Imam Ahmad dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu jika berbuat dosa maka terbentuklah titik dalam hatinya. Apabila ia bertobat beristighfar maka menguliklah hatinya. Dan jika menambah dosa maka bertambah titikannya sampai menutupi hatinya. Itulah yang disebut Allah dalam Quran-Nya. Jadi dampak maksiat terhadap iman, apabila kita melakukan sebuah maksiat, maka dalam hati kita akan muncul titik hitam. Apabila kita melakukan terus-menerus, kita tidak bertaubat, tidak beristighfar, tidak memohon ampun, maka titik hitam itu akan menutupi hati kita. Dan ada analisis saya
dalam poin ini, jika ditinjau dari teori yang sudah ditemukan, dapat kita simpulkan atau kita analisis bersama bahwa seorang yang hanya sekedar mengucapkan sebuah lisannya saja mengenai hal beriman kepada Allah belum sempurnanya iman, karena hanya sebatas ikutan-ikutan saja. Iman yang seharusnya dimiliki oleh seorang beriman ialah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan anggota badan. Jadi agar iman kita sempurna, maka kita harus mengamalkan 3 poin terpenting dalam iman. Kita harus membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi tidak bisa beriman hanya sekedar melafalkan saja, harus mengamalkan ketiga-tiganya tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan ini ada beberapa poin-poin penting, paling penting dari yang saya presentasikan. Salah satunya iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Nah, jadi iman tadi adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan anggota badan. Kemudian ada beberapa kesimpulan dari penjelasan ini adalah yang pertama, iman akan bertambah dan berkurang dengan kita melakukan maksiat dan ketaatan. Maksudnya itu, iman kita akan bertambah dan berkurang itu apabila kita melakukan amal ketaatan, maka iman kita bertambah. Jika kita melakukan amal perbuatan dosa, maksiat, maka iman kita akan turun ataupun berkurang. Selanjutnya yang kedua, kita sebagai muslim selayaknya kita patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Sudah jelas karena pengertian Islam sendiri yakni sudah pasrah, patuh dan manut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, rukun-rukun iman itu ada 6. Yang pertama, kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan juga beriman kepada takdir baik maupun takdir buruk. Kemudian yang keempat, cabang iman itu ada 70 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Kemudian yang kelima, ada hal-hal yang dapat menghilangkan iman. Salah satunya kita mengingkari ataupun seseorang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, dampak maksiat terhadap iman, yakni seperti seseorang yang melakukan dosa akan berkurang dan dapat melemahkan iman. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan pada bagian ini tentang materi iman? Cabang rukun iman ada berapa? Cabang rukun iman itu belum jelas, tapi kata Rasul ada 70 atau 60 cabang lebih. Di antaranya yang paling utama adalah kita menghafalkan kalimat la ilaha illallah, dan paling rendah adalah menyingkirkan gangguan jalan dan mempunyai rasa malu. coba bacakan hadis ke-20 di hadis Arba'in tentang malu adalah bagian dari iman. Inna mimma adrokan nas in kalam min buat itulah di dalam satu masuk. artinya sesungguhnya ungkapan manusia itu dikenal oleh orang, maka bersikap malu. Oke. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Apakah keimanan seseorang itu dapat diterima atau tidak jika seseorang itu hanya menyatakan di dalam lisan? Misalnya saya beriman kepada Allah saja, tapi tidak mengikrarkan
perbuatannya, tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, tidak melakukan zakat, cuma hanya menyatakan di sebatas lisan, apakah diterima imannya? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena yang namanya iman itu harus dibenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan juga diamalkan dengan anggota badan. Menurut pendapat siapa itu? Menurut pendapat jumhur para ulama ini Imam Syafi'i. Oke, cukup sekian dari saya. Dalam mempresentasikan, jika ada salah kata saya mohon maaf. Mudah-mudahan saya mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.